Belakangan ini cuy, nama Yakuza Meneges mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak orang yang langsung kaget begitu mendengar kata-kata Yakuza. Sebab yang terlintas di kepala pasti organisasi kriminal asal Jepang yang terkenal itu. Tapi ternyata Yakuza yang satu ini memang agak lain cuy. Yakuza yang berasal dari Kediri ini jauh berbeda. Awalnya banyak netizen yang mempertanyakan dan mengira organisasi Yakuza itu berasal dari Jepang. Namun yang ini beda cuy. Ada yang menduga ini adalah organisasi geng motor. Ada juga yang mengira kelompok preman berkedok komunitas. Apalagi nama yang dipakai memang cukup nyentrik dan kontroversial. Tapi setelah ditelusuri, ternyata arti Yakuza ini bukan seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Nama itu ternyata adalah singkatan dari yang awalnya kotor, ujungnya zuhud atau abadi. Filosofi itu dipakai sebagai simbol perjalanan hidup seseorang. Dari yang dulunya pernah salah jalan, pernah hidup kelam, sampai akhirnya mau berubah jadi yang lebih baik. Karena itulah organisasi ini mengaku fokus merangkul orang-orang yang sering dijauhi lingkungan atau sulit disentuh dakwah biasa. Organisasi ini didirikan oleh sosok bernama Gus Tuba atau Tuba Topo Broto Meneges, yang merupakan cucu dari ulama karismatik Kediri, Kiai Haji Hamim Jazuli, atau yang biasa dikenal sebagai Gus Miek. Bacanya gimana nih? Miek atau Miek? Dari situlah banyak orang yang mulai paham kalau organisasi ini memang bergerak di jalur sosial dan jalur dakwah underground. Deklarasi resminya sendiri digelar pada Sabtu malam 9 Mei 2026 di sebuah hotel di kota Kediri. Acara itu bahkan dihadiri oleh banyak tokoh penting, mulai dari tokoh agama, aparat kepolisian, sampai wali kota Kediri, Vinanda Prameswati. Kehadiran aparat dan pejabat daerah itulah yang akhirnya membuat masyarakat mulai melihat organisasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Yakuza Meneges sendiri berada di bawah naungan Majelis Samaan Al-Quran dan Zikirul Ghafilin. Mereka mengaku ingin menjadi tempat bagi santri jalur kiri alias underground. Istilah itu pun dipakai untuk orang-orang yang mungkin dulunya dekat dengan dunia jalanan, pergaulan keras, atau hidup berantakan, tapi masih punya keinginan untuk football atau putar balik alias berubah. Cara dakwah mereka juga tidak kaku. Mereka justru masuk lewat pendekatan yang lebih santai dan membumi. Salah satunya adalah lewat komunitas motor bernama Yakuza Motorrad. Dan dari kegiatan itulah, San Mori sampai kumpul komunitas, mereka mencoba merangkul banyak orang yang biasanya alergi kalau langsung diajak dengan pengajian formal. Selain dakwah, organisasi ini juga cukup aktif di bidang sosial cuy. Mereka sering membantu masyarakat kecil, mendampingi korban, sengketa aset, sampai ikut mengawal kasus mafia kredit ilegal lewat jalur hukum dan juga mediasi. Mereka juga mengaku siap menjadi pengawas jika ada penyimpangan yang dilakukan oknum pejabat maupun tokoh masyarakat. Menariknya lagi, organisasi ini memakai slogan gas tanpa ampun. Walaupun terdengar keras nih cuy, mereka tetap menegaskan kalau semua kegiatan harus berjalan sesuai hukum dan tetap bersinergi dengan para aparat. Saat ini cabang Yakuza Meneges juga mulai muncul di beberapa daerah seperti Jember, Jombang, Mojokerto, sampai Madiun. Bahkan di Jember, calon anggota disebut harus melewati seleksi ketat untuk memastikan niat mereka benar-benar ingin berubah, bukan sekedar karena tren viral. Untuk bergabung pun tidak seperti organisasi formal lainnya yang penuh berkas dan aturan yang rumit. Mereka lebih mengutamakan niat dan proses hijrah dari seseorang itu. Siapa saja yang merasa hidupnya pernah salah arah, tapi ingin memperbaiki diri, disebut bisa bergabung lewat komunitas ini dan kegiatan majelis lainnya di media sosial mereka. Karena itulah, Yakuza Meneges akhirnya jadi viral, bukan cuma karena namanya yang kontroversial juga cuy, tapi karena cara mereka yang membawakan dakwah dengan pendekatan yang sangat tidak biasa. Dari nama saja yang awalnya bikin orang takut, justru muncul gerakan yang ingin mengajak orang kembali ke jalan yang lebih baik. Tapi bagaimana menurut kalian cuy? Setelah mendengarkan video kali ini, apakah kalian berniat untuk join juga? Silahkan komentar di bawah. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Kalau kalian punya rekomendasi topik apa yang layak untuk kita bahas, silahkan tuliskan juga di kolom komentar.